Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eno Duyang Putri, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan presentasi yang saya susun sebagai bagian dari tugas mata kuliah Kejahatan Mayantara. Presentasi ini saya buat dengan tujuan tidak hanya untuk memenuhi kewajiban akademik, tetapi juga sebagai proses memperdalam pemahaman saya mengenai bagaimana perkembangan teknologi modern telah membentuk dinamika sosial, budaya, dan hukum yang kita hadapi saat ini. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan teknologi telah bergerak begitu cepat, bahkan jauh lebih cepat dari kemampuan regulasi hukum untuk mengikutinya. Globalisasi informasi, komunikasi berbasis digital, serta penyebaran teknologi ke seluruh lapisan masyarakat membawa banyak manfaat, tetapi juga menimbulkan berbagai tantangan baru. Oleh karena itu, saya memandang tugas ini sebagai kesempatan untuk mengkaji lebih dalam hubungan antara perkembangan teknologi dengan munculnya berbagai bentuk kejahatan yang bersifat modern. Sebelum masuk ke pembahasan inti, saya juga ingin menjelaskan bahwa materi yang saya sampaikan bersumber dari buku referensi pribadi yang telah saya pelajari. Buku tersebut menjadi bagian pijakan utama untuk memahami bagaimana globalisasi teknologi telah terjadi serta bagaimana fenomena tersebut mempengaruhi munculnya kejahatan Mayantara. Buku ini saya tampilkan dalam video sebagai bukti bahwa sumber rujukan tersebut merupakan milik pribadi dan saya pelajari secara langsung. Selain itu, penyusunan video ini juga saya jadikan sarana untuk melatih kemampuan menyampaikan materi secara lisan, menyusun struktur penjelasan sistematis, serta menerjemahkan informasi dari literatur ke dalam bahasa saya sendiri. Hal ini penting sebagai seorang mahasiswa hukum, karena kemampuan menjelaskan suatu persoalan secara runtut dan komunikatif menjadi bagian penting dari kompetisi profesional yang harus dikembangkan. Baik, setelah menjelaskan alur penyampaian dan memaparkan sumber referensinya, sekarang saya akan mulai memasuki bagian inti dari presentasi ini. Pada bagian berikutnya, saya akan memulai penjelasan dari bab pertama yang telah saya pilih dari buku referensi ini. Saya akan menyampaikan dengan alur yang sudah saya siapkan agar dapat dipahami secara menyeluruh dan runtut. Pada bab pertama ini, kita akan menempatkan diri pada sebuah pemahaman konseptual tentang globalisasi teknologi sebagai fenomena yang melampaui sekedar dari peningkatan alat atau perangkat komunikasi. Globalisasi teknologi adalah sebuah proses historis dan struktural yang mengubah cara bangsa dan masyarakat dalam berinteraksi, berdagang, dan membentuk wacana publik. Dalam banyak hal, teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi sarana pengikat yang meruntuhkan hambatan ruang dan waktu. Pesan, citra, dan praktik sosial dapat menyebar melintasi batas negara dalam hitungan detik. Pemahaman ini menjadi landasan bagi segala analisis yang akan kita lakukan pada bab selanjutnya. Karena teknologi bukan hanya medium, ia juga merupakan arena tempat nilai, kekuasaan, dan konflik diuji. Salah satu ciri paling menonjol dari globalisasi teknologi adalah adanya ketidakseimbangan akses dan kontrol. Negara-negara atau aktor-aktor yang menguasai infrastruktur platform dan perangkat lunak utama cenderung memegangi posisi tawar yang jauh lebih besar. Dalam kerangka politik internasional, hal ini sering diterjemahkan ke dalam bentuk hegemoni, bukan hanya militer atau ekonomi, tetapi juga hegemoni informasi dan budaya. Ketika informasi diperlakukan sebagai komoditas, maka yang menentukan narasi global seringkali adalah mereka yang mampu mengendalikan saluran distribusi informasi tersebut. Akibatnya, nilai-nilai gaya hidup dan kerangka kognitif tertentu dapat tersubstitusi ke ruang publik negara lain melalui arus budaya dan produk digital. Pengaruh ini bersifat ganda. Ia membuka peluang besar bagi dialog dan pertukaran, namun sekaligus memperkenalkan tekanan asimilasi dan dislokasi budaya. Globalisasi teknologi juga berkaitan erat dengan revolusi kultural yang menggeser cara individu memandang norma, moralitas, dan praktik sosial.
Paparan terus-menerus terhadap ragam gaya hidup dan wacana global dapat mendorong masyarakat untuk mereformulasi preferensi dan prioritasnya, kadang tanpa refleksi kritis yang memadai. Dalam konteks ini muncul tantangan bagi institusi-institusi sosial dan hukum. Bagaimana menjaga keseimbangan antara kebebasan untuk mengakses informasi dan perlindungan terhadap nilai-nilai lokal yang dianggap esensial. Ini bukan soal menutup diri dari perubahan, melainkan bagaimana merancang respon kebijakan yang selektif, kritis, dan berbasis nilai sehingga proses adopsi teknologi menjadi konstruktif, bukan mereduksi identitas sosial. Dari perspektif ekonomi dan geopolitik, globalisasi modern merupakan kelanjutan proyek-proyek struktural yang memindahkan kontrol sumber daya, kekayaan pasar dan teknologi ke pusat-pusat yang sudah mapan. Perubahan ini berlangsung tanpa keharusan penaklukan wilayah fisik melalui mekanisme pasar, lembaga keuangan, dan jaringan korporasi multinasional. Efeknya, ketergantungan yang kompleks antara negara-negara berkembang dan pusat-pusat teknologi di mana akses terhadap teknologi seringkali disertai syarat-syarat ekonomi dan kultural tertentu. Dalam situasi seperti ini, kebijakan domestik harus mampu merumuskan strategi yang tidak hanya mengejar adopsi teknologi, tetapi juga menempatkan aturan main yang melindungi kepentingan nasional dan hak-hak warga negara. Untuk menutup bagian ini, perlu dicatat bahwa pengaruh globalisasi teknologi bersifat multifaset. Ia membentuk ulang institusi, mempengaruhi struktur nilai, dan membuka kemungkinan-kemungkinan baru, sekaligus risiko-risiko baru. Memasuki bab kedua, kita beralih pada implikasi konkret dari fenomena yang kita bahas pada bab pertama. Bagaimana transformasi teknologi dan globalisasi membuka ruang baru bagi tindak kriminalitas yang sifatnya lintas batas dan seringkali berbasis digital. Ruang maya atau cyberspace bukan sekedar lingkungan virtual. Ia sudah menjadi arena aktivitas sosial ekonomi yang nyata, tempat transaksi, percakapan, pertukaran data, dan juga tindakan yang melanggar hukum. Fenomena ini kerap disebut kejahatan mayantara atau cybercrime. Kita perlu memandangnya sebagai fenomena sosioteknis yang membutuhkan kedekatan hukum, kebijakan, dan teknis sekaligus. Kejahatan mayantara menunjukkan variasi modus yang luas, dari penipuan daring, pencurian identitas, peretasan sistem informasi, penyebaran malware, hingga aktivitas yang memanfaatkan platform digital untuk eksploitasi. Misal, pada perdagangan manusia secara daring, cyberbullying yang berujung pada tindak pidana, dan penyebaran materi ilegal. Yang menjadi tantangan utama adalah karakter kejahatan ini yang seringkali non-fisik, tersamarkan, dan transnasional. Pelakunya bisa beroperasi dari yurisdiksi lain, menggunakan infrastruktur di negara ketiga, sehingga menimbulkan hambatan pada penegakan hukum tradisional. Dalam konteks ini, pembuktian terhadap bukti elektronik, koordinasi antar negara, sampai pemulihan aset menjadi persoalan praktis yang rumit. Secara hukum, muncul debat mendasar. Apakah kejahatan mayantara cukup ditangani oleh norma-norma pidana konvensional, misalnya pemidanaan berdasarkan KUHP yang sudah ada, ataukah diperlukan aturan khusus yang menangkap aspek-aspek khas cybercrime? Ada pendapat yang menyatakan bahwa pada hakikatnya banyak tindakan kejahatan di dunia maya memiliki padanan pada kejahatan konvensional, sehingga KUHP dapat diaplikasikan dengan interpretasi yang tepat. Namun,
Ada juga argumen kuat bahwa keunikan ruang digital, misalnya anonimitas intermediasi platform, serta skala kecepatan penyebaran, membutuhkan undang-undang khusus, aturan prosedural untuk penyitaan data, mekanisme kerjasama internasional yang terstruktur, dan standar teknis dalam pengumpulan bukti elektronik. Pertimbangan ini penting untuk memastikan efektivitas penegakan hukum sekaligus menjaga prinsip-prinsip hak asasi. Untuk konteks nasional seperti Indonesia, tantangan menjadi lebih konkret. Kapasitas penegak hukum dalam hal forensik digital masih perlu penguatan. Regulasi seringkali berjalan lambat mengikuti perkembangan teknologi, dan kerangka kerja yang mengatur kerjasama lintas negara atau mutual legal assistance ekstradisi standar bukti elektronik memerlukan perbaikan dan harmonisasi. Oleh karena itu, rekomendasi kebijakan yang umumnya muncul antara lain pengembangan kapasitas teknis aparat penegak hukum, pembaruan hukum, aturan hukum material dan prosedural agar sesuai dengan karakteristik sasaran digital, serta peningkatan literasi digital di masyarakat untuk mengurangi kerentanan. Semua itu harus diimbangi dengan perlindungan hak asasi dan kebebasan sipil, sehingga penindakan terhadap cybercrime tidak berubah menjadi alat pembatasan kebebasan berekspresi atau pengawasan massal tanpa batas. Selain aspek penegakan hukum, pencegahan memegang peran penting. Pencegahan itu bersifat multi-level, mulai dari pendidikan dan literasi masyarakat atau mengenali modus-modus penipuan, keamanan kata sandi, praktik aman bertransaksi online. Penguatan standar keamanan di sektor privat seperti perbankan, platform digital, dan layanan publik, hingga pengaturan dan audit atas platform-platform besar yang menyediakan infrastruktur komunikasi. Kolaborasi publik swasta menjadi kunci. Perusahaan teknologi memiliki peran besar dalam membangun deteksi dini, berbagi informasi ancaman, dan merespon insiden dengan cepat. Sementara itu, pemerintah perlu menyediakan kerangka hukum yang benar-benar memadai untuk mengantisipasi perkembangan kejahatan digital. Kerangka hukum ini tidak cukup hanya berupa aturan tertulis, tetapi harus mencakup mekanisme koordinasi yang jelas antar lembaga, baik lembaga penegak hukum, lembaga perlindungan data, dan lembaga keamanan cyber, hingga sektor privat yang menjadi penyedia infrastruktur teknologi. Dalam konteks ini, peran pemerintah tidak hanya sebagai pembuat regulasi, tetapi juga sebagai fasilitator yang memastikan bahwa kerja sama antar lembaga berjalan efektif tanpa mengorbankan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan perlindungan hak warga negara. Jika pemerintah hanya mengutamakan pendekatan represif tanpa memperhatikan akuntabilitas, maka risiko penyalahgunaan kewenangan dapat meningkat. Misalnya dengan dalih keamanan cyber, negara dapat melakukan pengawasan berlebihan, memantau aktivitas digital warga, atau menerapkan pembatasan internet yang justru bertentangan dengan prinsip demokrasi dan kebebasan berekspresi. Karena itulah, setiap kebijakan yang berkaitan dengan penanggulangan kejahatan mayantara harus memperhatikan keseimbangan antara keamanan dan hak asasi manusia. Secara filosofis dan normatif, pembahasan mengenai kejahatan mayantara mendorong kita untuk kembali merefleksikan hubungan antara modernitas teknologi dan standar moral masyarakat. Modernitas teknologi
bukan hanya menghasilkan alat-alat baru, tetapi juga mengubah cara manusia berperilaku, berinteraksi, bahkan memaknai etika. Di satu sisi, teknologi memberikan peluang pemberdayaan yang tidak pernah ada sebelumnya. Akses informasi yang luas, efisiensi dalam kegiatan ekonomi, demokratisasi ruang publik melalui media sosial, serta kemampuan bagi masyarakat untuk menyuarakan pendapat secara lebih bebas. Teknologi membuka ruang-ruang penting yang dapat meningkatkan kualitas hidup manusia. Di sisi lain, modernitas teknologi juga membawa tantangan etis yang sangat kompleks. Tanpa kesadaran moral dan tata kelola yang baik, teknologi dapat menjadi alat untuk melakukan pelanggaran, eksploitasi data pribadi, manipulasi informasi, penyalahgunaan identitas digital, penyebaran hoaks, ujaran kebencian, hingga komodifikasi privasi. Adalah contoh nyata bagaimana teknologi dapat digunakan untuk merugikan orang lain. Kejahatan tidak lagi dilakukan secara fisik. Kini ia bergerak dalam bentuk data, gambar pesan, dan olah algoritma, hal-hal yang sebelumnya mungkin tidak pernah dibayangkan oleh masyarakat tradisional. Akibatnya, penanganan kejahatan mayantara tidak boleh semata-mata mengandalkan pendekatan hukum yang bersifat represi. Pendidikan memang penting, tetapi tidak cukup. Harus ada upaya untuk membangun budaya digital yang bertanggung jawab. Etika bermedia sosial, kesadaran tentang keamanan data pribadi, pentingnya verifikasi informasi, serta kemampuan untuk menggunakan teknologi secara bijaksana. Budaya digital yang sehat hanya dapat terbentuk melalui pendidikan, literasi digital, dan pembiasaan kolektif masyarakat dalam menggunakan teknologi dengan tujuan yang konstruktif. Selain pendekatan etis dan kultural, penting juga untuk melihat konteks transnasional yang melekat pada kejahatan digital. Kejahatan mayantara tidak mengenal batas negara. Pelaku bisa berada di luar negeri, sementara korbannya berada di Indonesia. Server digunakan untuk menjalankan kejahatan bisa berada di negara ketiga. Dalam kondisi seperti ini, penegakan hukum domestik tidak akan bisa berjalan sendirian. Karena itu, penanggulangan cybercrime secara ideal hanya dapat dilakukan melalui kerjasama internasional yang kuat. Kerjasama tersebut dapat berbentuk perjanjian bilateral antar negara, koordinasi aparat kepolisian lintas yurisdiksi melalui organisasi seperti Interpol, serta partisipasi aktif dalam forum-forum global yang mengatur standar forensik digital dan perlindungan data. Standar-standar internasional tersebut menjadi penting karena bukti digital memiliki karakter yang sangat berbeda dengan bukti fisik. Bukti elektronik dapat berubah, rusak, atau berpindah tempat dalam hitungan detik, sehingga perlu prosedur yang konsisten dan seragam secara internasional agar bukti tersebut dapat diterima oleh sistem peradilan suatu negara. Dalam kohesi internasional semacam itu, penegakan hukum terhadap cybercrime akan terhambat oleh perbedaan yurisdiksi, standar pembuktian, sistem hukum, dan bahkan kepentingan politik antar negara. Misalnya, beberapa negara memiliki perlindungan privasi yang sangat ketat, sehingga tidak mudah memberikan data kepada negara lain. Di sisi lain, ada negara yang justru tidak memiliki regulasi yang memadai, sehingga pelaku kejahatan memanfaatkan negara tersebut sebagai safe haven digital.
Ketidakharmonisan seperti inilah yang membuat banyak kasus cybercrime akhirnya tidak terselesaikan. Dengan demikian, upaya domestik harus diseimbangkan dengan diplomasi hukum dan keterlibatan aktif dalam forum global. Pemerintah tidak hanya harus memperkuat hukum nasional, tetapi juga harus membangun kolaborasi lintas negara agar penyelidikan, ekstradisi, penyitaan aset, dan pertukaran data dapat dilakukan secara efektif dan tetap menghormati prinsip-prinsip hukum internasional. Pada akhirnya, menghadapi kejahatan mayantara membutuhkan pendekatan holistik yang mencakup aspek hukum, etika, pendidikan, teknologi, dan kerjasama internasional. Masyarakat, pemerintah, sektor swasta, dan lembaga global harus bekerja sama untuk membangun dunia digital yang aman, etis, dan bertanggung jawab. Karena teknologi yang semakin maju memerlukan kesadaran moral dan tata kelola yang semakin matang pula. Untuk memberikan gambaran konkret mengenai bagaimana kejahatan mayantara dapat berdampak luas, kita dapat melihat kebocoran data SIM card Indonesia pada tahun 2022 yang dilakukan oleh seorang hacker bernama Bjorka. Dalam kasus ini, pelaku mengklaim memperoleh akses terhadap 1,3 miliar data registrasi SIM card yang berisi nomor telepon, NIK, dan informasi pribadi lainnya. Kasus ini menunjukkan bahwa kejahatan digital tidak lagi bersifat lokal atau dilakukan oleh individu tanpa kemampuan khusus. Pelaku diduga beroperasi dari luar negeri, memanfaatkan forum gelap internasional, dan menggunakan server yang berada di yurisdiksi berbeda. Akibatnya, meskipun kejahatan berdampak langsung pada masyarakat Indonesia, proses penegakan hukumnya tidak dapat dilakukan hanya dengan mengandalkan hukum nasional. Sebagai penutup dari seluruh rangkaian pembahasan yang telah saya sampaikan, kita dapat melihat bahwa globalisasi teknologi dan globalisasi kejahatan merupakan dua fenomena besar yang berkembang secara paralel dan saling memengaruhi. Teknologi membawa banyak manfaat luar biasa bagi kehidupan manusia, mulai dari mempercepat komunikasi, membuka akses informasi, hingga meningkatkan efisiensi dalam berbagai bidang. Akan tetapi, kemajuan yang begitu cepat ini juga menghadirkan tanggung jawab dan tantangan yang tidak kalah besar. Kejahatan mayantara adalah salah satu konsekuensi dari perkembangan tersebut. Dunia digital membuka ruang baru yang begitu luas, dengan potensi luar biasa, tetapi juga menyimpan kerentanan yang tidak dapat diabaikan. Ketika sistem informasi, data pribadi, dan aktivitas sosial masyarakat beralih ke ruang digital, maka risiko kejahatan pun ikut berpindah ke ruang yang sama. Kejahatan yang dulu dilakukan secara fisik, kini dapat dilakukan secara jarak jauh, lintas negara, dan tanpa perlu bertemu langsung dengan korbannya. Hal ini menuntut kita untuk memandang kejahatan bukan sebagai persoalan teknis semata, tetapi sebagai fenomena sosial hukum yang kompleks. Penanggulangannya tidak cukup hanya mengandalkan satu pendekatan, melainkan membutuhkan kombinasi antara pendekatan hukum, teknologi, pendidikan, dan etika. Regulasi harus disusun secara komprehensif. Aparat penegak hukum harus dibekali dengan kemampuan forensik digital, dan masyarakat harus diberikan pemahaman memadai tentang bagaimana melindungi dirinya dalam ruang digital. Lebih jauh lagi, kejahatan mayantara menuntut kerjasama lintas negara. Tidak ada satu negara pun
yang mampu menghadapi cybercrime sendirian. Karena sifatnya yang lintas batas, membuat penegakan hukum menjadi sangat rumit. Perbedaan yurisdiksi, sistem hukum, dan standar pembuktian seringkali hal tersebut menjadi penghalangnya. Oleh sebab itu, kerjasama internasional melalui perjanjian, forum global, dan koordinasi antar lembaga menjadi kunci dari penanganan kejahatan digital yang efektif. Selain aspek hukum dan teknis, kita juga perlu membangun budaya digital yang sehat. Literasi digital bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan saat ini. Masyarakat harus memahami cara melindungi data pribadi, mengenali modus-modus penipuan digital, dan bersikap kritis terhadap informasi yang beredar di media sosial. Tanpa literasi yang memadai, masyarakat akan menjadi target empuk bagi pelaku cybercrime. Pada akhirnya, pembahasan ini memberi kita pemahaman bahwa teknologi dan kejahatan modern adalah dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Kita tidak bisa menghentikan perkembangan teknologi, tetapi kita bisa memastikan bahwa setiap perkembangan tersebut diiringi dengan kesadaran, kesiapan, dan penguatan sistem hukum. Dengan cara itulah kita dapat memanfaatkan teknologi untuk kebaikan sambil meminimalkan risiko yang menyertainya. Demikianlah keseluruhan materi yang dapat saya sampaikan. Semoga uraian yang telah saya jelaskan memberikan gambaran yang lebih jelas dan utuh tentang bagaimana globalisasi teknologi membentuk dunia modern, serta bagaimana kejahatan mayantara menjadi tantangan yang perlu kita hadapi bersama. Saya berharap materi ini bermanfaat tidak hanya dalam konteks akademik, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari ketika kita berhadapan dengan teknologi yang saat ini sangat berkembang dan juga semakin maju. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.